Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Asyim Frida dan kakak Dian Sukma di Cross Check. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang rezeki langit. Kayak mana itu? Rezeki langit. Bukannya semua rezeki langit ya? Nah, Rezeki kan sudah ditentukan ya dari langit. Nah, cuma di sini ya rezeki langit itu rezeki yang kita sandarkan keyakinan kita kepada Tuhan. Ya, itu disebut rezeki langit. Keyakinan bahwa Tuhan Maha Memberi, ya Maha Kaya. Jadi kita menyandarkan seluruh ikhtiar kita kepada Allah. Kalau rezeki dunia itu kita mengandalkan pekerjaan kita mengandalkan dagangan kita mengandalkan ikhtiar kita. Di situ perbedaannya. Nah, kalau perbedaan secara realnya seperti apa, Kak? Kan kalau sekedar meletakkan keyakinan itu hanya personal sekali ya. Maksudnya artinya tidak ada, memang hanya dia yang mengetahui, memahami sejauh mana dia bisa. Iya, rezeki itu yang personal. Memang personal ya, hanya kita, kadar batin kita hanya kita yang mengetahui. Nah, ketika kadar keyakinan kita kepada Tuhan rendah, kadar ikhtiar kita harus lebih besar. Kita harus mengandalkan kemampuan kita, daya pikir kita, relasi kita, semua hal yang bersifat duniawi ini kita harus mengerahkan seluruh tenaga dan upaya kita untuk menghasilkan output yang kita inginkan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, menyerahkan seluruh keyakinan kita kepada Tuhan, gitu kan? Ibarat pintu itu bisa datang dari mana saja rezekinya. Bisa dari ikhtiar kita, bisa tak terprediksi malah. Parameternya sendiri apa buat pribadi masing-masing bahwa dia sudah melakukan hal itu? Ada tidak? Parameter pasti ada ya. Ketenangan di dalam berikhtiar, keyakinan itu yang paling penting. Karena rezeki langit ini rezeki yang Allah berikan kepada kita, tidak dipengaruhi oleh situasi. Nah, kalau ukuran dunia kan kita pagi situasi seperti ini kan semua bisnis terganggu, meruntuhkan keadaan keyakinan kita kan, ya kan. Nah, jadi distorsi energi kita. Nah, sehingga kita menjadi stres dengan semua itu. Gitu. Nah, untuk yang sudah selama ini mengandalkan rezeki dunia nih, bagaimana untuk bisa fokus kembali kepada rezeki langit? Nah, kita menaikkan kesadaran kita, melihat perjalanan hidup kita, ya kan, bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik sih sebenarnya kan. Dari sebelum kita memiliki usaha, dari sebelum kita memiliki apa-apa, toh kita bertumbuh juga, rezeki itu ada aja. Ya, nah satu hal yang kita rasakan yang paling utama ketika kita mengandalkan Tuhan ya dalam kerezekian kita itu ada perasaan tentram ya, keyakinan. Nah, sehingga bobot usaha kita ini tidak jadi berat. Kadang-kadang kan aku laku nggak ya, kalau nggak aku kadang stres kan, karena dia hanya mengandalkan itu, ya kan. Nah, ketika tiba-tiba ada aja yang tolong kita, tiba-tiba ada saja yang kadang nggak kita pikirkan gitu. Nah, kalau rezeki dunia ini kita harus mengandalkan seluruh strategi marketing ala dunia. Nah, sekarang kan ada marketing ala langit kan gitu, marketing ala dunia kan ada seperti itu ya. Nah, tapi di luar itu keyakinan ini yang perlu kita perbaharui lagi gitu. Sejauh mana sih kita yakin gitu loh? Atau selama ini memang kita yakin dengan diri kita atau kita yakin dengan Tuhan gitu loh. Kalau saya sendiri selalu sepanjang hidup saya itu saya selalu berkeyakinan tidak mungkin Tuhan tidak menolong saya gitu loh. Tidak mungkin Tuhan tidak memberikan saya rezeki. Nah, keyakinan itu pada saat situasi seperti ini kan diuji kan, ya kan, diuji gitu kan. Ya kita naikkan lagi level keyakinan kita kan. Nah, posisi usaha itu sendiri seperti apa? Ibadah. Ini sebagai ibadah sarana saling menyalurkan rezeki Allah kan. Berkatnya kan di situ. Maka orang dulu kan setiap transaksi kan ada akadnya ya.
keberkahan yang ditargetkan itu keberkahnya gitu. Ya, kalau zaman sekarang kan keuntungannya jadi target kita kan. Tapi orang zaman dulu kan keberkahannya, sehingga ada akadnya di dalam transaksi jual beli itu. Gitu. Termasuk yang bekerja kantoran itu juga diniatkan untuk ibadah. Ya, bisa semua, giring ya. Ya semua seranah ibadah kita. Nah sehingga pekerjaan ini tidak menjadi beban bagi kita. Ikhtiar ini tidak menjadi beban, tidak menjadi stressing kita gitu loh. Ya kan? Nah kalau sarana kita ketika perusahaannya bermasalah jadi stres kita kan. Kalau kita tidak meletakkan itu menjadi sarana ibadah kita, ya ibadah lah. Seorang suami bekerja, itu kan ibadah dia menafkahi keluarganya, kan ibadah itu. Menafkahi dirinya pun ibadah juga gitu. Tapi yang jelas rezeki langit itu tidak dipengaruhi oleh situasi dunia. Rezeki itu punya cara untuk sampai kepada kita. Kok nggak sampai-sampai? Kan kita membatasi dengan diri kita gitu. Ya kan? Kan sudah dikatakan kan bahwa kita tidak akan diwafatkan sebelum rezeki itu sampai kepada pemiliknya kan. Keraguan-keraguan kita inilah yang yang menjadi hijab, nah, sehingga kesulitan di dalam kita meraih rezeki itu sendiri. Udah. Karena ini kita yang paling tahu batin kita. Kita yang paling paham antara kita dengan Tuhan gitu. Ya. Jadi kita sendiri yang terus mengklirkan keyakinan kita kan gitu kan. Kadang-kadang situasi kita berat ya. Gitu kan? Situasi kita berat. Ya kita ingat bahwa Allah Maha Pemurah, Maha Penolong, Maha Kaya. Ingatan itu yang akan menyelamatkan, yang menjadi jalan datangnya rezeki itu gitu. Nah kalau kita ingat dengan diri kita, pasti kita ingat dengan semua peristiwa yang kita alami kan. Nah, ini memberatkan kita gitu. Ya kan? Sehingga kita sulit keluar dari situasi-situasi yang ada. Mungkin itu teman-teman ya, bagaimana kita terutama di situasi seperti ini, yang saya rasa kita semua juga mendapatkan pengaruhnya ya, dampak dari COVID ini. Tapi kita harus memiliki keyakinan bahwa rezeki yang Allah berikan itu tidak terpengaruhi oleh situasi dunia. Tuhan selalu punya cara menghantar rezeki itu sampai kepada kita. Yang dibutuhkan hanya keyakinan kita saja. Modalnya kan yakin. Orang kami yakin kan dulu, yakin. Yakin itu bukan hanya sebuah keyakinan, tapi keteguhan hati meyakininya. Gitu. Mungkin itu aja teman-teman semuanya tentang rezeki langit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.